semua, kenalin aku Aurin, mahasiswa jurusan Hubungan Internasional. Di sini aku akan menjelaskan salah satu topik di materi teori kritis. Aku ditemani dengan 4 teman aku yang bernama Dila, Sabrina, Rara, dan juga Princess. Nah, sebelum kita ke topik utama, kita perlu mengetahui apa sih itu pengungsi. Secara umum, pengungsi dapat dikatakan sebagai seseorang yang mencari perlindungan di negara lain karena keadaan di negaranya yang sedang tidak stabil, baik itu karena perang maupun pelanggaran HAM berat. Namun, Konvensi internasional telah menetapkan pengungsi jika status tersebut telah diberikan secara resmi oleh UNHCR. Nah, menurut data dari UNHCR, pada tahun 2025 terdapat sekitar 122 juta pengungsi yang tersebar di seluruh dunia. Pengungsi tersebut berasal dari negara-negara yang sedang berkonflik, terutama dari Myanmar, lalu juga Kongo, Afghanistan, Haiti, maupun Lebanon. Di Indonesia sendiri terdapat sekitar 7.500 pengungsi yang tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, hingga ke Papua. Namun, di Kota Pekanbaru, berdasarkan dari data Kesbangpol pada tahun 2025, terdapat 1.200 pengungsi yang didominasi oleh pengungsi dari Rohingya dan Afghanistan. Nah, dari penjelasan singkat tersebut, dapat ditarik suatu pertanyaan. Apakah setiap negara berhak untuk menolak atau malah berkewajiban untuk menerima pengungsi tersebut? Nah, berdasarkan Konvensi Jenewa pada tahun 1951 tentang pengungsi, setiap negara yang telah meratifikasi berkewajiban untuk menerima pengungsi dan menjamin keselamatan dan hak mereka dalam jangka waktu yang panjang. Bagi negara yang tidak meratifikasi, mereka tetap berkewajiban untuk menerima pengungsi berdasarkan prinsip non-refoulement dan moral global yang mengharuskan mereka untuk menerima pengungsi dan menjamin keamanan sementara, sehingga para pengungsi tidak perlu kembali ke negara asal mereka dan membuat mereka merasa aman di negara transit ataupun negara kedua. Jika Indonesia meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 tentang pengungsi, Indonesia sudah pasti harus menjamin keselamatan mereka di Indonesia dalam jangka waktu yang panjang ataupun seumur hidup pengungsi tersebut. Namun, Indonesia tidak meratifikasi, tetapi Indonesia tetap berkewajiban untuk memberikan perlindungan sementara. Di Indonesia sendiri, pemerintah yang diwakilkan oleh Kesbangpol ataupun Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki kewajiban untuk memberikan fasilitas lalu juga mengkoordinasi kerjasama antara AYOM, pemerintah, dan UNHCR dalam menangani pengungsi, sehingga nantinya pengungsi dapat merasa aman, dapat memiliki tempat tinggal yang layak, dan kebutuhan dasarnya terpenuhi. Mekanisme penanganan pengungsi di Indonesia dimulai dari Kesbangpol. Kesbangpol akan berkoordinasi dengan UNHCR untuk menetapkan seseorang dapat dikategorikan sebagai seorang pengungsi atau hanya sekadar asylum seeker. Nah, apabila seseorang tersebut dinyatakan sebagai seorang pengungsi, maka UNHCR akan menyerahkan kewajiban bagi AYOM untuk menangani kebutuhan dasar tersebut. Kebutuhan dasar tersebut berupa tempat tinggal yang layak, lalu juga kesehatan, dan juga kebutuhan dasar berupa makanan, keamanan, dan lain sebagainya. Nah, Kesbangpol sebagai perwakilan pemerintah bertugas sebagai fasilitator dan koordinator bagi para pengungsi. Nantinya mereka akan mencarikan tempat yang layak untuk dijadikan sebagai hunian sementara bagi para pengungsi. Kemudian, AYOM akan menilai apakah tempat tersebut layak atau tidak. Jika tidak, maka tempat lain akan dicari yang sesuai dengan standar kemanusiaan. Nah, setelah standar tersebut terpenuhi, maka para pengungsi akan dialokasikan ke tempat tersebut dan per bulannya akan diberikan tunjangan. Bagi Kota Pekanbaru sendiri, tunjangan tersebut berjumlah Rp800.000 untuk anak-anak dan Rp1.250.000 bagi orang dewasa. Bentuknya adalah tunjangan tunai, tidak kebutuhan dasar seperti beras maupun makanan. Itulah yang membedakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah Pekanbaru bersama AYOM dan tempat-tempat lain di Indonesia. Nah, untuk penjaminan keamanan bagi para pengungsi, pemerintah yang diwakilkan oleh Kesbangpol akan memberikan mekanisme yang terdiri dari aturan-aturan. Salah satu aturan tersebut ialah penetapan jam malam yang harus dipatuhi oleh para pengungsi. Misalnya, para pengungsi tidak boleh berkeliaran lebih dari jam 10 malam. Jika nanti terdapat beberapa laporan dari warga sekitar maupun pihak RT RW, para pengungsi akan ditindaklanjuti oleh AYOM dan diberikan edukasi dan sosialisasi agar kegiatan yang mereka lakukan dapat segera dihentikan sehingga keamanan bersama warga lokal dapat tercipta.
Nah, tentunya dalam menangani pengungsi ini, pemerintah perlu untuk menilai apakah pengungsi tersebut sudah diterima baik oleh masyarakat, lalu apakah pengungsi tersebut dapat memberikan keresahan kepada masyarakat, maupun menjaga ataupun malah merusak kedaulatan dari negara tersebut. Sehingga apabila terdapat hal-hal yang mengancam kedaulatan suatu negara dan keamanan masyarakat, perlu ditinjau ulang apakah langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam menangani pengungsi sudah tepat atau belum. Karena fokus utama suatu negara yang tidak meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 adalah untuk menjaga keamanan negaranya sendiri dengan tetap menegakkan hukum kemanusiaan internasional. Nah, selain itu, penanganan pengungsi juga berkaitan erat dengan politik dalam negeri. Seperti pada contohnya pada Amerika Serikat di tahun 2024. Selama 2 bulan, pengungsi Rohingya tidak mendapat pasokan bantuan dana dari Amerika Serikat karena kebijakan Presiden Trump yang pada saat itu baru terpilih. Sehingga dapat dikatakan untuk penanganan pengungsi tersendiri, hal tersebut bersifat adaptif dan berkesesuaian dengan kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa di suatu negara. Jadi, untuk menjawab pertanyaan sejauh apa peran negara dalam menangani pengungsi, hal ini kembali lagi apakah suatu negara sudah menandatangani dan meratifikasi Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang pengungsi atau tidak. Meskipun demikian, setiap negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan baik itu sementara maupun permanen kepada para pengungsi. Namun demikian, suatu negara tetap harus memprioritaskan kedaulatan negaranya sendiri dan respon masyarakat lokal, sehingga tidak terjadi konflik sosial dan para pengungsi dapat merasa aman di negara transit maupun di negara yang dinamakan resettlement country. Sekian dari kelompok kami. Mudah-mudahan pertanyaan ini dapat dijawab melalui pernyataan yang telah disampaikan sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih. Kita kembali. Sorry guys, I'm sorry. Di atas dapat muncul yang menerima pengungsi atau mereka memiliki hak. Nah, jika negara kita membuat penanganan pengungsi, hal tersebut bersifat